Halo, saya Irena Rante. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kemasan kaleng, metal packaging. Jadi, ayo kita kenali kemasan kaleng. Nah, kemasan kaleng ini adalah lembaran baja yang dibalut timah atau berupa wadah yang dibuat dari baja dan dilapisi timah putih yang tipis. Dan terkadang lapisan ini itu dilapisi lagi oleh lapisan yang bukan dari metal, yaitu untuk mencegah reaksi dengan makanan atau minuman yang ada di dalamnya. Dan di kemasan kaleng memiliki berbagai macam bahan dasar. Yang pertama itu ada tin plate. Tin plate itu berbahan dasar baja dengan lapisan timah di kedua sisinya, dan kualitas kaleng yang ditentukan dari tin plate itu ada ketebalan, kekerasan, lapisan timah, dan beberapa pilihan tampilan permukaan itu ada 3, yaitu bright, stone, and matte. Dan yang kedua itu ada tin free steel, itu berbahan dasar dari baja dan lapisan luar itu dari chrome bukan timah. Dan yang keempat ada aluminium, itu berbahan dasar dari aluminium, ringan dan anti karat, dan banyak digunakan untuk kaleng minuman dan segel kaleng. Dan tidak lupa, dalam penggunaan kemasan kaleng ini terdapat kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama itu, kelebihan yang paling menonjol dari kemasan kaleng itu adanya proses sterilisasi, sehingga makanan dan minuman yang disimpan di dalamnya itu menjadi steril dan tidak mudah rusak, serta awet, dan tahan terhadap kelembapan, gas, cahaya, serta kuat, dan ringan, tahan panas, dan oksidasi. Lalu, kemasan kaleng ini mudah didekorasi, serta dapat memberikan kesan yang lebih menarik, elegan, simpel, sehingga kemasan terlihat menjadi rapih dan lebih menarik. Ada kelebihan, ada juga kekurangan. Kekurangan dari kemasan kaleng ini, kaleng baja itu berat dan mudah berkarat, dan biaya produksinya relatif mahal. Dan untuk pilihan dekorasi dalam kemasan kaleng ini itu ada 4 tipe. Yang pertama itu adalah print on material, dan yang kedua itu ada label, ketiga ada string label, keempat ada screen printing. Lanjut ke tipe-tipe produksi dan pembuatan kemasan kaleng. Jadi beberapa pabrik pembuat kemasan kaleng dibagi dalam beberapa tipe. Yang pertama itu ada kemasan produk makanan dan minuman. Yang kedua itu ada kemasan pelumas, oli mobil, dan sejenisnya. Yang ketiga itu ada kemasan produksi industri, termasuk seperti bahan kimia, cat, pestisida, tinta, thinner, dan bahan pelarut lainnya. Dan yang keempat itu ada aerosol, itu seperti semprotan obat serangga. Dan yang kelima itu ada komponen yang biasanya dipakai oleh pabrik pembuat kemasan kaleng. Lanjut ke jenis atau konstruksi dari kemasan kaleng. Yang pertama itu ada two-piece can. Jadi two-piece can itu adalah bagian body plus bottom itu menyatu, kemudian ditambahkan bagian atas yaitu top. Lalu two-piece can ini biasa diaplikasikan di produk minuman ringan maupun bir. Dan pengemasan tutupnya itu ada 4 tipe. Yang pertama itu ada open top can, yaitu harus dirusak untuk membukanya karena kuat, rapat namun repot. Lalu yang kedua itu ada lever lid can, itu dibuka dengan cara dicongkel, biasanya terdapat segel di bagian dalamnya. Dan yang keempat itu ada open with key, jadi menggunakan kunci yang sudah tersedia pada kemasan. Area yang dibuka umumnya itu terletak pada bodinya. Lalu yang kedua itu ada three-piece can, antara body, bottom, dan topnya itu terpisah. Dan three-piece can ini biasa diaplikasikan untuk kaleng makanan, cat, kaleng bahan kimia industri, termasuk minyak pelumas dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari saya mengenai kemasan kaleng. Untuk mengenal kemasan kaleng, di sini tercantum sumber-sumber dari materi presentasi saya. Di sini terdapat linknya. Sekian presentasi dari saya, Irena Rante. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.